Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, Ale Tamaela, channel yang paling ngocol bahas pinjol. Gue ucapin terima kasih yang udah balik lagi di channel gue. Selamat datang, perkenalkan nama gue Ale Tamaela. Yang baru gabung, selamat bergabung. Kita akan kupas semua tentang pinjol di channel ini. Oke, di video kali ini gue mau bahas mengenai aturan debt collector dalam menagih ya, sesuai dengan surat edaran BI tahun 2016. Nih, lu debt collector masih banyak yang ngaco sih gue bilang ya. Nih gue kasih tahu ya cara-caranya yang nagih yang bener ya. Lu pelajari nih ya, minta sama bos lu untuk diajarin. Dan untuk teman-teman gue yang merasa diteror apa di intimidasi sama DC ya, mau dikasih pasal-pasal, mau dikasih surat somasi, udah kalau emang udah gak lebay ya, udah nggak ada duitnya, belum ada duitnya ya, udah cuekin aja ya. Kalau nanti udah ada duitnya baru lo bayar ya. Jangan biasain terima-terima aja teror dari DC ya. Itu dia cuma melakukan teror mental ya, dan mereka juga nggak akan bisa lebih kok, beneran nggak akan bisa lebih. Mau gugat kemana ya? Emang lo ada dananya ngegugat gitu? Utang seberapa ya, kecuali utang lu triliunan, lu jangan takut untuk di teror begitu. Oke, gua akan sebutkan peraturan SEBI, surat edaran BI tahun 2016 mengenai tata tertib penagihan ya. Yang pertama, debt collector memiliki identitas yang lengkap ya, memiliki identitas yang lengkap, foto diri. Dan jadi gini, kalau ada debt collector ya, kan kita nggak tahu nih debt collector apa benar ya, apa dari kreditur tersebut. Jadi lo harus tanya identitasnya dia, surat tugasnya ya, surat perintah kerja ya, terus sertifikasi. Kalau dokumen-dokumen tersebut nggak ada ya, lo boleh usir, nggak usah takut. Kita mana tahu itu debt collector atau maling ya kan? Dia model tagihan, modal menagih ya, terus nagih utang loh. Sekarang modelnya banyak oknum yang udah dipecat ya, debt collector oknum yang udah dipecat itu bawa data orang ya, data lu ya, jadi seolah-olah dia masih bekerja di sana, padahal mah dia udah dipecat. Makanya lu minta ID-nya ya, surat tugasnya ya, surat sertifikasi dari penagihan. Maksudnya sertifikasi itu dia memiliki sertifikat dalam profesinya sebagai kolektor. Kalau nggak ada, itu semua lo usir ya, lo siram sekalian ya. Kalau nggak mau, kalau dia nggak mau pergi ya boleh, tapi sono 300 meter dari rumah saya atau 1 kilometer di depan rumah saya. Yang kedua, penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan cara ancaman ya, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Nah, sekarang ini banyak banget yang debt collector melakukan ini semua. Ini semua pelanggaran ya, ada unsur pidananya ya, pasal 335 ya, pencemaran nama baik ya. Hati-hati bos, lo belum diaduin aja, kalau diaduin lu nanti nangis lagi ya. Lo kalau udah macam-macam kayak gini, mempermalukan, meresahkan ya, lu bisa dipenjara bro. Itu jadi kalau ada yang penagihan kayak gini modelnya ya, dengan melakukan cara ancaman, nah ini bukan penagihan benar. Di surat edaran BI ini tahun 2016 udah diatur nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi lu udah kolektor mana ya gitu. Yang berikutnya ya, yang ketiga, penagihan tidak dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal ya, secara fisik maupun verbal tekanan, maksudnya ya intimidasi lah ya. Intimidasi itu kan tekanan juga ya, jadi lu nggak boleh melakukan itu ya. Dan jadi teman-teman gua, kalau ada yang kayak gini udah dilaporin aja, ini ada unsur pidananya semua dan udah melanggar ya, udah melanggar aturan dari BI mengenai penagihan. Oke, yang berikutnya yang keempat. Nah, yang keempat, penagihan dilarang
dilakukan kepada pihak lain. Nih maksudnya pihak lain itu apa ya, misalnya gini, yang punya utang lu ya, tapi kolektornya nagihnya pada orang tua ya, tangga, Pak RT ya, yang sering banget tuh, kita akan ajukan ke Pak RT. Lu ngapain ngaporin ke Pak RT, urusannya apa sama lu, debt kolektor? Jadi ya yang udah kayak gini ya, ancaman-ancaman sampah kayak gini, lu nggak usah takut lagi, karena itu udah ada di aturan BI-nya ya. Tinggal laporin aja ya, mana krediturnya, sikat aja krediturnya sekalian laporin ya, gitu. Oke, sekarang yang kelima ya, yang kelima, penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Kalau nggak diangkat teleponnya ya udah, besok lagi teleponnya, jangan terus ditekan nomornya. Nggak ngangkat telepon ya, gua kasih tahu, itu hak orang ya, mana ada unsurnya jadi pidana ya. Bego banget sih lo ya. Nih DC ini harus diajarin sebenarnya gitu. Jadi lu harus teman-teman gua, lu harus tahu, nelpon yang berkali-kali sampai 50 miss call, 100 miss call itu nggak boleh ya. Ini udah ada aturannya soalnya. Jadi tolonglah lu para DC, lu belajar lagi ya, gitu ya. Oke, berikutnya masih muter nggak Pak? Masih merah. Oke, yang berikutnya yang keenam, penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili gitu. Jadi kalau lu masih lihat domisilinya di situ ya, jadi para penagih itu harusnya nagihnya di situ. Tidak boleh ke kantor, tidak boleh kemana, ke pasar, ke kuburan, nggak boleh ya. Jadi ke para kolektor itu harus melakukan sesuai peraturan ini ya. Kalau domisili udah pindah ya udah, satu-satunya konfirmasi via telepon. Kalau nggak diangkat juga, telepon ke tempat kerjanya, minta update nomor rumahnya gitu. Jangan bikin aturan sendiri. Ini orangnya rumahnya ada, terus orangnya nggak ada kebetulan, lo cerita kayak apa ya, kayak membeberkan gitu loh aibnya mereka utang. Lo nggak boleh bro ya. Jadi harus sesuai dengan domisili ya. Oke, yang berikutnya yang ketujuh, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam. Jadi kalau lu nerima telepon dari DC ya, angkat aja di atas jam 8 malam, lu angkat aja, tanya krediturnya lu dari mana. Lu nggak punya kerjaan lain apa nelfonin orang mulu gitu. Utangnya kayak utangnya 1 triliun aja, utangnya 1 juta 20 juta aja diteleponin tiap hari ya, sampai nggak kenal waktu orang istirahat. Nah, lu tanya ini dari mana. Kalau krediturnya udah kalau orang itu sebutin dari mana krediturnya, ya lu catat, gua akan laporin ini, lu melanggar undang-undang yang dibikin Indonesia. Penagihan sebelum jam 8 pagi nggak boleh, setelah jam 8 malam nggak boleh juga. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya nomor 8 ini, penagihan di luar tempat atau waktu tersebut di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama ya. Jadi misalnya gua debiturnya nggak ada di tempat, atau misalnya kayak krediturnya telepon di sini, telepon nih, Pak saya mau ketemu, bisa di mana, misalnya kan di alamatnya nggak ketemu, atau misalnya mau telepon nggak bisa, lu sebagai debitur harus menyetujui dulu. Misalnya, Pak kita ketemuan di kantor aja ya Pak ya, saya mau bahas tagihan Bapak nih, harus persetujuan lu juga. Jadi jangan mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini gue mau datang ke kantor, lu datang aja, gue nggak akan setujuin gitu ya. Bukan DC yang ngatur mau ketemu di mana. Emang lu nya belum bos apa? Lu juga masih makan gaji gitu maksud gue ya. Jadi abaikan aja, usir ya. Gue merasa nggak punya janji sama orang itu gitu ya. Kalau dia mempermalukan ya laporin ke polisi, videoin, jangan lupa ya videoin buat bukti. Oke,
Oke, yang berikutnya nomor 9. Jasa penagihan boleh dialihkan ke orang lain. Maksudnya ya pihak ketiga. Jika jika kualitas tagihan dimaksud telah masuk dalam kualitas macet berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia. Nah, jadi pihak kreditur itu boleh melakukan penagihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga kalau kolektibilitas udah memang sudah macet banget gitu loh, udah parah macetnya. Itu silakan, tapi tetap lakukan prosedur yang ini gitu loh. Oke, jadi jelas ya. 9 peraturan BI tentang penagihan kolektor. Sebenarnya gue juga miris sih. Sebenarnya kan kalau misalnya udah kita tahu macet nih, misalnya kan besok kita jatuh tempo, tapi kita nggak bisa bayar. Udah pasti kan DC atau CS atau DS lah konfirmasi kan 1 hari sebelumnya. Ya udah, kalau udah konfirmasi itu harusnya DC itu memberitahukan, Bu, Pak, ini besok jatuh tempo, jangan sampai telat ya. Kalaupun telat, lu bisa menjelaskan ada apa ya, atau kapan. Nah, bagi desk collector ya, desk collection harusnya memberikan solusi. Oke Pak, kalau misalnya nggak bisa besok, kira-kira kapan? Nah, kasih opsi lain, restrukturisasi juga boleh. Ini emang pihak krediturnya aja yang ngumpetin, itu fasilitas dapet. Jadi istilahnya supaya kredit kita tetap lancar, bayar utang tetap lancar ya. Kan yang ada yang prakteknya sekarang enggak, besok jatuh tempo ya, kalau enggak kalau enggak gua teleponin ini, gua teleponin itu, gua teleponin semuanya. Kan enggak gitu, harusnya kasih opsi dong orang ya. Mungkin kan memang kesusahan ya, lihat dulu historisnya. Kalau emang bagus ya, terus tiba-tiba macet, pasti ada sesuatu ya, lu kasih solusi dong gitu, jangan main putusin aja. Itu tadi peraturan-peraturan penagihan atau tata cara penagihan yang diedarkan oleh BI. Jadi gua harap itu juga bisa berguna buat teman-teman gua dalam menghadapi tagihan-tagihan yang super barbar ini belakangan. Oke, gua akhirin dulu video kali ini. Gua Ale Tamaela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.